Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky di sini. Kalau kita ngomongin tentang laptop affordable, mungkin yang terlintas di kepala kalian adalah MSI GF Series. Dan GF Series itu sebenarnya udah lumayan banyak. Ada yang GF63, ada yang 65, yang thin, dan sekarang ada lagi kakaknya. Namun yang kali ini ada nama line up-nya, yaitu MSI Katana GF66. Secara overall, bentuk fisik dari MSI Katana GF66 kurang lebih sama dengan GF series yang sebelumnya. MSI masih menjaga elegansi dari line up affordable mereka dengan tetap menjaga laptopnya nggak terlalu heboh-heboh, walaupun memang sudut-sudut dari laptop ini dibuat lebih berkesan gaming ketimbang GF63 yang lebih flat. Warisan yang juga terlihat dari seri GF lalu adalah desain hinge-nya. Hinge-nya masih ada di bagian pojok kiri kanan dan gua nggak akan bermain kata-kata di sini. Hinge-nya masih seperti yang dulu. Flex-nya terasa saat kita buka, namun yang kali ini bisa dimentokin sampai 180 derajat. Jadi gua harap hinge-nya yang sekarang sudah diimprove lagi. Di depannya ada monitor berbezel tipis 15,6 inch Full HD IPS level dengan refresh rate 144Hz. Akhirnya, monitor dengan refresh rate tinggi sudah mulai masuk ke laptop-laptop gaming kelas belasan juta punya MSI. Kalau buat wallpaper default dari MSI Katana GF66, ilustrasinya dibuat oleh seorang ilustrator Jepang yang cukup terkenal di dunia gaming, yaitu Nagano Tsuyoshi. Overall, gue suka banget dengan konsep katana ini, mulai dari penamaan, lalu marketingnya, sampai dibuat backstory yang menceritakan kalau laptop ini merupakan jelmaan sebuah Dragon Blade yang tersegel di Pulau Naga, ya gitulah. Tapi ini membuktikan bahwa MSI niat banget buat bikin seri affordable mereka. Bagian keyboard kali ini layoutnya itu 100% dengan power button di bagian atas dan numpad di bagian kanan. Namun menurut gua numpadnya itu terasa krempet dan agak ketat dengan arrow key yang dimana terlihat dari spacingnya dan juga ukuran key-nya yang di bagian numpad lebih sempit. Kelengkapan port yang sekarang juga dimodif lagi, di sebelah kanan ada audio jack, USB 3.2 Gen 1 Type A dan Type C, full HDMI port dan LAN port. Sementara di sebelah kiri ada charging port, exhaust port, satu USB 3.2 Gen 1 lagi dan USB 2.0. Sayangnya HDMI port nggak ada di bagian belakang lagi, jadi exhaust port yang ada di bagian belakang ini polos-polos aja. Laptop ini ditenagai Intel Core i7 11 Gen H45, 8GB RAM, RTX 3050 laptop GPU, dan 512GB NVMe Gen 3 X4 SSD. Ada juga yang versi Core i5 dengan beda harga 2 juta lebih murah, dan buat kalian yang belum tahu, Intel Core Tiger Lake ini punya dua jenis high performance CPU, ada yang H35 dan H45, yang dimana perbedaannya itu cukup jauh. Core-nya 2 kali lipat lebih besar dan juga TDP tentunya naik sekitar 10 watt. Tentunya di H45 ini juga Intel sudah menyediakan bandwidth yang capable untuk GPU Nvidia, namun kalau soal frekuensi mereka nggak jauh berbeda. Tetap tinggi karena Intel itu memang fokusnya ke frekuensi yang tinggi. Untungnya MSI Katana GF66 juga udah mendukung teknologi resizable bar yang dimana CPU-nya nanti bisa punya akses full terhadap VRAM GPU yang nantinya dapat menambah performa dari frame rate di sebuah game. Untuk bagian benchmark, karena laptop ini punya 2 slot SODIMM, jadi kita akan menggunakan satu keping RAM 8GB lagi, jadi total ada 16GB RAM dual channel di 3200 MHz dan juga profile MSI Cooler Boost-nya itu selalu diaktifkan. Melihat ke skor Cinebench-nya, ternyata benar, skor dari Core i7 yang baru ini bisa jauh banget dengan H35, bahkan hampir 2 kali lipat. Konsistensinya juga bagus, bahkan skornya bisa naik di run kelima yang menandakan kalau full performance-nya ini nggak hanya di awal aja. Skor dari Firestrike ataupun Time Spy juga bagus, nggak kerendahan ataupun ketinggian, dan skor dari Port Royal-nya juga lumayan tinggi buat sebuah RTX 3050. Walaupun ya memang kemampuan ray tracing-nya nggak tinggi sih. Untuk gaming, sejujurnya awal-awal gue sempat skeptis karena RTX 3050 laptop GPU-nya hanya ber-TDP 60 watt, tapi ternyata beberapa game esports atau yang ringan itu kita bisa mainin di frame rate lebih dari 100 fps. Namun untuk Genshin, kita mendapatkan pas di 60 fps di settingan mentok kanan.
Buat game yang support dengan DLSS, laptop ini bisa mainin Outriders di 74 fps saat setting DLSS balance. Buat aplikasi produktivitas, kita juga mencoba Adobe Premiere Pro dan juga Blender seperti biasa. Buat Blender, hasilnya kenceng, BMW 27 bisa dirender hanya dalam 3 menitan, dan surprisingly, di sini render time Premiere-nya kenceng banget. 3 menitan untuk sebuah video 4K 5 menit itu kenceng loh. Ini berkat Intel QuickSync yang kayaknya di H45 ini diimprove lagi. Masuk ke heat management, laptop ini sendiri punya sistem pendinginan yang berbeda dengan sebelumnya. Kali ini pendinginnya menggunakan 2 fan dan 4 heat pipe yang lebih tipis ketimbang yang dulu. Suhu maksimal dari CPU-nya memang sempat nyentuh 94 derajat, namun itu nggak lama. Sementara untuk VGA-nya masih ada di angka yang cukup aman. Namun memang untuk Firestrike stress test sayangnya masih belum bisa pass. Buat surface untungnya masih adem di bagian WASD, namun di bagian tengah keyboard bisa sampai 45 derajat Celcius. Selama menggunakan MSI Katana GF66, gue ngerasa ini adalah barebone yang bener-bener bagus, walaupun memang fiturnya harusnya bisa diperbanyak lagi. Contohnya seperti Thunderbolt 4, di mana di beberapa laptop gaming affordable sekarang itu sudah ada. Tapi untuk sisanya udah oke banget. Speakernya masih menggunakan orientasi 2 downfiring main speaker dengan sound card Nahimic Hi-Res Audio yang kualitas suaranya itu bagus banget. Di volume 100% aja speakernya nggak distorsi, dan saat gue menggunakan earphone Hibiki, fokus dari sound cardnya juga bagus, walaupun memang lebih condong ke mid sound. Jadi kalau memang ingin menggunakan earphone, terutama untuk dengerin lagu, gue menyarankan untuk menggunakan equalizer V-shape aja agar high frequency dan low frequency itu bisa balance dengan mid yang lebih tinggi. Kapasitas baterai laptop ini ada di 53,5 Wh. Kalau penggunaan ringan gue itu bisa tahan di 6 jam saat brightness 50%. Typing experience-nya juga enak. Gue nggak ngomongin soal numpad ya, karena itu kecil-kecil key-nya, tapi typing secara generalnya itu oke. Gamingnya juga lumayan berkat key travel yang sudah lebih tactile dibanding GF sebelumnya. Yang lucu adalah arrow key-nya itu punya beberapa fungsi yang agak beda dari laptop lain. Contohnya arrow down ini bisa munculin virtual crosshair di layar yang belum pernah gue temuin di laptop MSI pada umumnya. Masuk ke charger, ukurannya juga nggak terlalu besar dan juga ringan buat dibawa kemana-mana. Nah, buat upgradabilitas, RAM-nya punya 2 slot SODIMM, jadi bisa fleksibel banget upgrade-nya. Dan buat storage, ada M.2 slot dan SATA slot kosong yang bisa ditambah SSD ataupun harddisk 2,5 inch. Setelah melihat kelebihan dan kekurangannya, MSI Katana GF66 ini punya barebone dan konsep yang bagus banget. Performanya kencang, kualitas suaranya oke, panel 144Hz, walaupun color gamutnya masih 60% ya, dan keyboardnya juga sudah lebih empuk. Paling hanya diperbaiki di masalah thermal dan juga fitur-fitur yang tentunya menurut gue masih bisa diperbanyak lagi. Tapi di harga 14,5 sampai 16,5 juta, menurut gue ini fair price buat sebuah laptop gaming yang ber-RTX. Apalagi udah gratis dengan essential bag dari MSI. Oh iya, buat kalian yang ingin beli laptop ini, MSI Katana GF Series sedang ada promo Back to School yang berlangsung sampai 30 September 2021 dengan bundle gaming mouse dari MSI. Untuk info lebih lanjut bisa cek aja deskripsi di bawah. Jadi untuk kesimpulannya, buat sebuah affordable laptop ya, alias yang harganya 14,5 juta, memang laptop ini udah build quality-nya udah oke. Terus juga performanya, apalagi didukung dengan Intel H45, itu udah bagus banget daripada Intel H35. Terus juga suhunya adem. Walaupun memang untuk layout keyboardnya mungkin bukan preferensi kita aja. Jadi paling itu aja dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Arigato gozaimasu, stay healthy.